Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, para ibu nyai, para ustadzat, anak ma'had, para santri, seluruh yang hadir, hafidhakunna hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerah nikmat-Nya lah kita mampu melaksanakan berbagai amal saleh seperti memuliakan, mengingat, mengenang hijrah sang Nabi yang sekaligus penanda dimulainya tahun baru Hijriah. Meskipun informasi yang terbaru dari pengurus besar Nahdlatul Ulama hasil dari Ru'yatul Hilal bahwa terhitung 1 Muharram ini pada hari Senin Legi 8 Juli mulai besok malam. Jadi perhitungan awal 1 Muharram hasil Ru'yatul Hilal jatuh pada Ahad malam Senin, dimulainya tanggal 1 Muharram. Lalu bagaimana tadi yang sudah terlanjur berdoa akhir tahun dan awal tahun, kita ulangi lagi besok. Tidak ada salahnya memperbanyak doa. Dan doa akhir tahun serta awal tahun itu adalah taklif susunan ulama, bukan hadis Nabi.
memperingati tahun baru Islam itu pun berdasarkan dari sunnahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi adanya kalender tahun baru Hijriah sejak Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Sejarahnya ketika itu seorang gubernur di zaman Sayyidina Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, setiap kali menerima surat dari Khalifah Sayyidina Umar tidak tercantum tanggal, bulan dan tahunnya. Sehingga ketika beliau meletakkan dokumen-dokumen itu sebagai arsip untuk melihat kembali mana surat yang baru datang dan mana surat yang lama, seringkali kebingungan karena tidak ada penanggalnya. Maka beliau pun memberikan suatu usulan bagaimana untuk dirancang kalender Islam. Sayyidina Umar pun mengumpulkan para sahabat. Ketika itu para sahabat utama hadir, termasuk Sayyidina Utsman ibnu Affan hadir, Sayyidina Ali hadir. Di antara sekian banyak usulan dari para sahabat yang hadir dalam musyawarah tersebut, ada yang mengusulkan bagaimana seandainya penanggalan tahun baru Islam ini dimulai sejak Nabi wafat. Sebagian tidak setuju karena itu adalah tahun kesedihan. Umat Islam harus optimis. Kalau yang dikenang adalah tahun kewafatan Nabi, nanti kesannya mengenang hari kesedihan, tahun-tahun kesedihan. Lalu ada yang usul, kalau begitu kita peringati tahun baru Islam pada hari lahirnya Nabi, Rabiul Awal. Sebagian tidak sependapat, pertimbangannya ketika Nabi lahir belum ada perubahan situasi dakwah Islam, Nabi belum diutus sebagai Rasul, belum turun Al-Quran, maka sebagian usul bagaimana kalau satu kalender tahun pertama kalender Islam itu dimulai dari sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, bi'tsatur Rasul. Itu pun masih ada yang memberikan catatan. Kan ketika itu Nabi masih menghadapi banyak tantangan. Ketika turun Al-Quran, Mekah masih jahiliyah, berhala masih disembah, Ka'bah masih dikelilingi orang yang bertawaf dengan cara yang jahiliyah. Belum ada perubahan yang signifikan. Lalu dalam sebagian riwayat disebutkan Sayyidina Ali yang mengusulkan suatu usulan, bagaimana kalau dimulai sejak hijrahnya Nabi. Karena sejak hijrahnya Nabi inilah ada perubahan besar perjuangan umat Islam. Kemudian dipilih kira-kira pada bulan apa. Nabi itu berhijrah sejak Muharram, berangkatnya Muharram, sampainya, jadi rencana sudah itu, rencana persiapan itu Muharram, tapi berangkat sampailah kemudian bulan Rabiul Awal. Maka diambillah dari sejak persiapan, kapan? Muharram. Pertimbangan juga, selesai musim haji, orang sudah pulang ke negerinya, ke kampung halamannya, maka aktivitas mulai normal di Jazirah Arabiyah, di Mekah dan Madinah. Nah, ini memudahkan waktu itu bagi Sayyidina Umar untuk mengawali suatu penanggalan. Ditetapkanlah kemudian
tahun baru Islam pada bulan Muharram. Jadi terhitung 1 Muharram adalah tahun baru Islam. Santri harus paham tentang tahun kalender Hijriah. Jangan hanya hafal yang miladi atau Masehi. Kita lebih berhak mengenal sejarah kita sendiri. Nah, setelah Muharram ini bulan apa? Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Karena didukung yang hafal. Yang tidak hafal jadi bisa ikut-ikutan. Kalau ditanya satu persatu, ketahuan mana yang hafal dan tidak hafal. Harus hafal sebagai kebanggaan. Ini adalah sejarah Islam. Dan masyarakat kita sejak zaman Aulia Utis'ah, Wali Songo, peradaban Islam, Kerajaan Demak, dan beberapa peradaban lainnya sudah mengenal tradisi itu. Masyarakat Jawa, masyarakat Madura, dan masyarakat lainnya sudah punya istilah penanggalan. Kalau ngundang kadang-kadang ngakui panangkelan Maturan apa panangkelan umum. Ya, Muharram ini kalau versi Maduranya apa namanya? Sora. Rason, Dilawal, Dilahir, Recep, Rebah, Pasah, Sabel, Takepe, Reaja. Dalam 12 bulan di situ ada 4 bulan yang mulia, Ashhurul Hurum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa sejak di Lauhil Mahfuz Allah sudah menetapkan bulan itu 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, Ashhurul Hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. 4 bulan mulia itu 3 berurutan, 1 terpisah. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan mulia. Ini sabda Nabi. Salasatun mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Setelah Dzulqa'dah langsung disusul Dzulhijjah. Selesai Dzulhijjah disusul Muharram. Nah, besok ini Muharram. Hari ini kita masih Dzulhijjah akhir. Kemudian nanti bulan Rajab. Nah, ada keutamaan. Kenapa Ashhurul Hurum ini disebut dengan Syahrullah, bulan Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga bulan ini digandengkan lafadznya dengan lafadzul jalalah,
bulan Allah, bulannya Allah, bulan yang dimuliakan Allah. Berarti ada kemuliaan. Kalau kita berpuasa setelah Ramadan, yang paling utama adalah puasa di bulan-bulan Asyhurul Hurum. Dzulqa'dah, perbanyak puasa. 1 sampai 10 Dzulqa'dah, Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nanti Muharram dianjurkan juga 1 sampai 10 Muharram. Tetapi yang lebih utama lagi ada namanya tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Dan nanti santri akan puasa pada Tasu'a dan Asyura. Kemudian bulan Rajab ini juga bagian dari Asyhurul Hurum. Pada bulan Asyura ada banyak sejarah, terutama pada hari Asyuranya. Jadi pada bulan Muharram ada peristiwa di 10 Muharram itu yang dikenal dengan hari Asyura. Di antaranya adalah ketika Allah mengampuni Nabi Adam. Nah, nanti akan ada penjelasannya di Asyura. Akan ada buka bersama, ada istighfarat Asyura, kita beristighfar, mengenang pertolongan Allah kepada para nabi. Nabi Nuh bersandar kapal bahteranya itu. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun menyeberangi laut Suez. Kemudian Nabi Yunus selamat dari perut ikan, keluar dimuntahkan. Begitu juga banyak peristiwa lainnya yang terjadi pada Asyura. Untuk itu kita berharap besok malam ini mengawali tahun baru Hijriah kita dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dan itu patut untuk kita renungkan maknanya apa, kita dalami sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang doa yang kita panjatkan. Semoga kita bisa menginsafi diri kita ini sehingga di akhir tahun, sebagaimana makna dari doa yang kita panjatkan itu, doa akhir tahun itu adalah permohonan ampunan yang kita panjatkan. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bifadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatika fa inni istaghfartuka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tarda wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Tuhanku, aku minta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Engkau larang perbuatanku yang Engkau maklumi karena kemurahan-Mu sementara Engkau mampu menyiksaku, dan perbuatan dosa yang Kau perintahkan untuk taubat sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Engkau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah Engkau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi maknanya adalah pertaubatan atas dosa-dosa yang telah dilakukan tahun yang telah lalu. Ba'da maghrib kita sambut dengan semangat doa
Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal muawwal wa hadha amun jadid qad akbal as'aluka al-ismata fihi minasy syaitani wa awliyaih wal auna ala hadhihi an-nafsil ammarati bisu' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Tuhanku, Engkau yang abadi, qadim dan awal, atas anugerahmu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi harapanku. Tahun baru ini sudah tiba, aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamulah aku mohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmatmu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Dibaca, kemudian minum susu murni dengan berharap kebaikan yang disebut dengan fa'lul hasan, tafa'ulan. Tafa'ul itu berbuat sesuatu yang diharapkan dari perbuatan itu ada kebaikannya. Contoh, melangkahkan kaki untuk aktivitas baik yang kanan lebih dahulu. Dengan harapan kita termasuk golongan kanan, ashabul yamin, menerima buku catatan dari tangan kanan. Ketika hari yang aktivitasnya tidak baik, ke kamar mandi, buang hajat, maka kaki kiri yang didahulukan. Nabi senang melakukan tafa'ul. Yang tidak boleh itu merasa apes, merasa celaka, itu tidak baik, dihindari. Tetapi berharap baik, optimis dengan suatu amalan, kita berharap memberi nama, ada anak lahir diberi nama Thayyib misalkan, Hasan, agar menjadi anak yang baik. Kemudian diberi nama Hasanah, Thayyibah misalkan, agar bayi perempuan ini menjadi anak yang baik. Itu tafa'ul dengan nama baik. Memulai mondok mengaji di hari Ahad dengan hari Rabu misalkan, sebagai tafa'ul bil khair, ta'alul hasan. Nah, minum susu murni di awal tahun ini berharap bahwa sepanjang tahun hari-hari kita putih bersih, semurni susu tanpa dosa. Dan ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ada peristiwa Nabi disuguhi apa? Beberapa minuman, tetapi Nabi memilih susu. Kemudian oleh malaikat Jibril dipuji, engkau benar pilihanmu, engkau telah memilih sesuatu yang fitrah. Fitrah, jadi kemurnian itu identik dengan fitrah. Kita terlahir dengan fitrah kita membawa keimanan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sudah tertanam dalam naluri kita bertuhankan Allah. Kita sudah membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Al-Quran pun susu itu, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farti wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu sekalian. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah.
Jadi susu ini perahan air pilihan dari darah yang masih membawa unsur makanan itu diolah, diseleksi, dipilih menjadi susu, dan yang tak terpakai menjadi kotoran, dibuang. Nah, susu ini diantara dua kotoran itu, darah yang najis dan kotoran sisa makanan yang juga najis. Dan orang yang meminumnya terasa mudah, tidak kesulitan meminum susu. Nah, ini tentu kita meniru perbuatan orang-orang soleh. Saya terkenang waktu mondok di Mekah dahulu, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, juga dilanjutkan terhadap Abuya Sayyid Ahmad Ibni Sayyid Muhammad Al-Maliki. Setiap malam tahun baru 1 Muharram, beliau memberi kami susu. Pernah juga kami diberi susu onta, karena orang Indonesia tidak terbiasa minum susu onta, ya. Akhirnya diganti oleh beliau, diberi susu sapi. Kadang diberi pada keesokan harinya. Nah, insya Allah nanti ini ada susu dari kami. Silahkan yang mau diminum malam ini atau mungkin mau diminum besok, disimpan dulu, ya. Ya mudah-mudahan tidak basi saja, ya. Ini tapi sudah dimasak, insya Allah kalau sudah dimasak tidak basi. Niatkan, saya niat meniru tradisinya orang-orang mulia, tradisi orang-orang Mekah, mengikuti tradisi Gurunda Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, agar sepanjang tahun pikiran saya, hati saya dibersihkan dari segala jenis kotoran. Insya Allah kita lebih baik lagi. Dan semangat hijrah berarti berubah dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Tinggalkan segala hal yang melalaikan. Santri datang mondok harus semangat baru, ini santri baru terutama, ya. Ada cita-cita harapan yang lebih pasti untuk bekal selamat fid dunia wal akhirah. Lupakan masa lalu, lupakan mantan-mantanmu, ya. Jadilah generasi harapan yang baik. Jadikanlah hari-harimu menjadi hari-hari yang salihah, sehingga engkau kelak menjadi wanita mulia dan salihah, membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir raganya ada di sini menjadi santri baru, tapi pikirannya masih di rumahnya, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan bulan yang berkah ini, dengan niat yang baik ini, meniru kebaikan orang-orang yang baik, kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad